insya Allah hasilnya itu untuk kemajuan pendidikan di sini. Itu kan Tapi tidak diberi nama warung pesantren Iya. atau warung umat. umat, tidak. Warungnya warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Mekah dimanapun kau berada, terima kasih masih ketemu kembali dengan kami Al-Mekah Foundation dalam acara Pesantren Berbicara. Sahabat-sahabat Al-Mekah, hari ini kami telah diterima undangan kami untuk berbicara dengan Pondok Pesantren Hidayatul Huda. Hari ini kami bisa ngobrol bareng dengan pimpinan Pondok Pesantren, yaitu Ustadz Udin. Jadi hari ini kita akan terus bersama-sama untuk melihat bagaimana kegiatan Pondok Pesantren Hidayatul Huda. Assalamualaikum Ustadz Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dulu. Ya, sehat ya Kang? Alhamdulillah. Kang, sebelum kita ngobrol, karena kita juga kemari sudah mengikuti protokol kesehatan, Iya. kita buka dulu masker kita, biar lebih enak. Iya. Dan udara pun sudah terbuka. Ayo Kang. Ya, ini kan agak lebih enak. Iya. Kang, sehat ya Kang ya? Alhamdulillah ya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Jadi kami terima kasih Al-Mekah Foundation sudah dapat diterima oleh Hidayatul Huda, pondok pesantren yang Akang pimpin. Kami ingin banyak berbincang kepada Akang bagaimana kegiatan pondok pesantren yang Akang pimpin. Bisa nggak Kang dibicarakan sejarah awal berdirinya pondok pesantren Hidayatul Huda? Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak beserta rombongan. Alhamdulillah bisa hadir ke tempat yang sangat jolok, Tasik Enggak. Selatan, paling ujung gitu, Ya. batas Australia. Alhamdulillah. Saya di sini di pesantren Hidayatul Huda perintis dari tahun 2001. Tahun 2001 setelah saya menikah ke sini, istri saya di sini. Alhamdulillah ada respon dari masyarakat harus menyelenggarakan pendidikan keagamaan dari mulai tingkat anak-anak PAUD, madrasah diniyah, majlis taklim, pesantren. Itu dari awal. Itu dari Tahun awal 2021. dari 2021. Berarti baru sekarang sejarah dibangunnya. Iya. Dulu pernah sebelum tahun 2021, tahun 2001 sebelumnya udah ada belum? Sebelumnya lembaga pendidikan di kampung sini alhamdulillah sudah ada seberapa periode pergantian kepemimpinan, berganti tempat, berganti namanya juga gitu. Pas saya ke sini lagi patah gitu ya. Karena waktu itu saya nggak jauh dari sini, kedusunan sebelah sini, kedusunan Citomas, masih satu kedusunan. Dari sini masyarakat menyekolahkan diniyah dan ngaji ke kakak saya di sana gitu, di Miftahul Hidayah. Iya. Nah, setelah saya menikah ke sini, masyarakat di sini langsung mengikuti dan meminta kepada keluarga saya untuk saya akan dimanfaatkan di tempat sini katanya gitu. Jadi dulu ini bangunan belum ada, Belum ada masih tanah kosong. tanah kosong, bahkan ini perkebunan di sini, Dulu perkebunan. perkebunan. Nah, baru mulai adanya Hidayatul Huda itu tahun 2021. 2021 ya. 2001 apa 2021? 2001. 2001 ya. 2001. Nah, jadi teman-teman, Hidayatul Huda itu awalnya berdiri itu mulai dipimpin oleh Ustadz Udin itu tahun 2001, Iya. bukan 2021. Tapi dulu banyak yang sudah mulai bergerak ya Iya. Kang. Tapi mulai sedikit-sedikit ya ada pasang surut, akhirnya
sekarang baru bisa diinikan. Nah, dari perkebunan teh dulu sehingga ini diwakafkan atau seperti apa, Kang? Ini bukan kebun teh, Oh, kebun bukan singkong. kebun. Oh, daun singkong ya. Kebun singkong, Ya, ya. karena saya lihat dari sana tuh banyak kebun teh kalau Iya. kalau kita lihat. Ini kepemilikan kakek dan mertua saya di sini Oh, gitu. jadi masih keluarga total Keluarga ya. ya. Mm-mm. Dan tanah yang dipakai ini, pakai Majlis Talim ini adalah pesantren, adalah cikal bakalnya itu hibah dari kakek almarhum. Kakek saya di sini gitu. Jadi itu kakek menghibahkan kepada Hidayatul Huda lah. Iya, Dan akhirnya ada majelis taklimnya, kemudian ada pondok pesantren dan lain-lain. Nah, Kang, ini kan kalau udah dihibahkan berarti kan amanahnya besar. iya. Nah, sekarang ini yang bisa Akang lakukan pada sebelum ini berdiri, kayak apa, Kang? Bisa sampai seperti ini. Pasti kan otomatis kan, wah, otomatis kesana kemari lah. Alhamdulillah awalnya keluarga, Mm-mm. bapak mertua di sini kadang-kadang tanpa kompromi sama saya, langsung punya inisiatif ingin mendirikan sebuah bangunan walaupun dari kayu gitu, Iya, iya, iya. enggak tembok seperti ini, semi Permanen lah. permanen gitu. Awalnya ayah saya, kemudian diikuti tetangga-tetangga, warga, dan akhirnya alhamdulillah warga sekedusunan di sini ikut berpartisipasi untuk merintis untuk membangun suatu lembaga. Karena keinginan masyarakat ingin membangun lembaga pendidikan di kampung ini. Nah, itu kan waktu masih pada saat kayu-kayu, Kang. Iya. Sehingga bisa sampai menikmati bangunan itu walaupun sekarang PR-nya masih banyak. Itu mulai kapan, Kang? Sehingga ada beton ini mulai kapan? Awal-awal 2002 itu saya keluarga inisiatif membangun dengan yang sangat sederhana dan tanpa dianggarkan kepada masyarakat, tanpa diberi jatah. Walaupun tokoh-tokoh masyarakat di sini meminta supaya ditarget kepada warga, tapi saya menolak. Ya seikhlasnya saja. Dan alhamdulillah dari masyarakat, bahkan dari yang dikira tidak mampu, memberi sangat luar biasa gitu. Nah, Kang, waktu pada saat Akang tidak mematokkan kepada warga, emang warga itu sebenarnya kepengen membantu kan? Iya. Tapi Akang nggak mau? Nggak mau ditarget, karena sama manusia itu tidak sama, masyarakat tidak sama. Iya, iya. Ada sebagian yang ingin, yang ya mungkin ada beda-beda lah gitu. Nah, kalau ditarget itu target yang gimana sih, Kang? Kalau boleh kita tahu? Ya misalkan satu kakak sekian ratus ribu. Oh. Kalau di sini enggak gitu, alhamdulillah gitu. Jadi paham saya. Iya. Jadi intinya gini, kalau misalnya ditarget itu kan juga kan kita nggak tahu ekonomi Iya. warga juga Iya. semua kondisinya lagi kayak apa. Iya. Tapi kalau seikhlas hati kan otomatis berapapun yang diterima itulah yang kita bangunkan. Iya, iya. Dan kita pakai kas keluarga juga Iya. sedikit-sedikit kan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya sudah berdiri dari mulai awal sampai akhir, dulu itu mulai berapa, Kang, santri yang sudah bisa diajarkan? Kalau jumlah santri memang enggak begitu berbeda. Karena santrinya itu adalah masyarakat yang ada di kampung Iya, iya, sini iya. gitu. 5 RT gitu, satu kedusunan. Jadi semuanya itu kadang-kadang keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Jadi hampir standar begitulah. Kalau kita rata-ratakan 30-40 orang? Nah, kalau usia SD itu pernah 70 lebih, 70, ya, oke. 59. Kalau sekarang di atas 50 lah, Ya, di atas 59 50. gitu. Itu untuk tingkat Iya, SD. tingkat Kalau untuk SD. yang dewasa? Untuk SMP? yang dewasa itu SMP dan SMK kan karena jauh pendidikan, jadi ya salah kadarnya yang ada di kampung sini juga gitu. Yang Ya, kalau mau mungkin santri ada- Kalong gitu. Ada yang mungkin 10 orang Iya. atau berapa orang mau santri mau ngalong boleh diajarkan. Tapi karena dia sekolahnya jauh, dia terkadang nggak sempet juga ya untuk Iya. kemari ya. Iya. Nah, kalau misalnya 80 pernah tembus, itu santri di tingkat dasar. Iya. Saya kan keliling nih, Kang. Iya. Keliling dari depan sampai belakang. Itu kan kalau masuk kan, wah luar biasa. Iya. Saya tuh tetap harus berpikir ini pasti kondisinya
sangat berbeda dengan pesantren yang ada di luar kota sana. Iya. Kewalahan nggak sih Kang untuk mengatur ini kan sandang pangan, kemudian listrik penerangan, kemudian maintenance untuk majelis taklim dan lain-lain untuk bangunan inilah. Iya. Kewalahan nggak Kang? Ya kalau dipikiran mungkin kewalahan, tapi saya enjoy aja. Saya enjoy aja karena Iya, ada yakin ada Allah yang Amin. maha Saya sepakat. segalanya gitu. Saya sepakat. Dan kemudian ya yang tadi sejarah pendirian 2002 bangun yang dari bambu itu kayu, yang 2009 mulai membangun yang seperti ini tapi belum pakai besi gitu ya. Dan kemarin 2019 akhir 2020 alhamdulillah mendapatkan bantuan ini Dari pemerintah. Kabupaten apa provinsi? Provinsi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. bisa membangun sedemikian, alhamdulillah Ya. untuk saya Jadi ini. teman-teman ya, sahabat-sahabat Al-Mekah, nanti bisa ngeliat di slideshow-nya Al-Mekah Foundation pada saat di Al-Mekah TV juga bisa dilihat. Ini dibangun oleh jeripayah seorang Ustadz Udin dengan tim keluarga dan masyarakat. Kemudian banyak juga bantuan dari pemerintah baik di provinsi yang bisa dilihat kondisinya ini sangat layak dan bisa digunakan oleh para santri. Iya. Dan tidak ada pun satupun yang tidak digunakan. Saya udah lihat semua sudut ruangan dan alhamdulillah muridnya juga bertambah banyak sehingga pasti akan ada pengembangan ke depannya lagi nantinya. Ya, Kang, mudah-mudahan. ini kalau santri misalnya kita kembali lagi kepada tadi kan akan bilang ada Allah. Iya. Tapi saya yakin memang Allah tuh nggak akan ada pernah bisa digantikan. Kalau dia udah mau ngasih pasti akan dikasih. Iya. Tapi kalau lagi nggak ada Kang, namanya juga manusia, Iya. pengajaran ini juga mesti harus tetap berjalan. Iya. Gimana caranya Kang ngatur ngatasinya? Kalau saya di sini ya berserta semua para pendidik, pengajar yang ada di sini, dan saya berbicara, saya tidak menjanjikan upah apa dan lain sebagainya. Inilah kalau ada hitung-hitung buka, hitung-hitung puasa gitu. Jadi hitung-hitung buka, Hitung-hitung puasa. Nah kalau lah misalnya ada santri yang pengen mengasih, itu berapa Kang biasanya yang udah ada satu riungan lah? Kalau istilahnya iurannya, iuran nggak dipungut iuran untuk masyarakat santri yang ingin mengaji silahkan gratis, mau mondok tapi nggak bisa memberi sama makannya. Ya. Tapi kalau yang mau menyumbang, saya terima kasih. Saya tidak menargetkan kepada masyarakat, kepada santri untuk membayar syahriah gitu, iuran bulanan. Tapi kalau misalnya diakumulatif lah Kang, mohon maaf saya bukan mau mengupas masalah keuangan pondok pesantren. Iya. Kenapa jujur, saya hanya pengen tahu agar kami teman-teman di Al-Mekah di sana itu bisa ngelihat bahwasannya pondok pesantren Hidayatul Huda itu semuanya serba gratis. Dan gurunya pun pengajarnya kadang puasa. Kalau lagi buka ya alhamdulillah. Nah kalau memang tidak ada, ini kan otomatis teman-teman kan pengen bagaimana sih cara dengan gedung sebesar ini, alhamdulillah bisa kita jaga dan kita rawat. Dari mana Kang kita bisa dapatkan? Nah saya mau bermohon kepada sahabat-sahabat Al-Mekah. Kira-kira kalau misalnya santri ngasih 10.000 pernah nggak Kang satu bulan? Ada celengan gitu loh Kang untuk kas kepentingan mereka gitu. Ya kalau di pesantren itu saya tidak ditentukan. Memang kalau di dunia itu biasa ada dibagi kartu iuran, tapi kartu juga nominalnya dikosongkan. Oh. Di bawah ada bacaan sesuai keinginan keikhlasan orang Ya. tua gitu. Jadi gini teman-teman, saya sudah coba bertanya kepada Pak Ustadz Udin. Pak Ustadz tuh memang nggak pernah kan mau meminta. Jadi biarkan Al-Mekah yang meminta. Kalau mau kita rata-ratakan sekarang 80 atau 50 orang, kalaulah seandainya seikhlas hatinya di angka Rp5.000 atau Rp10.000, itu ngeliat kondisi saat seperti ini, kita harus benar-benar bisa memacu itu. Karena apa? Kita mau melihat supaya kegiatan ini tetap masih berjalan, Iya. dan semua anak-anak kita kemudian adik-adik kita ini tetap bisa mengajar, terutama kita harus sehat. Itu yang paling penting. Karena bagaimanapun juga saya yakin Pak Ustadz Udin itu tidak akan pernah mau meminta kepada
pihak-pihak donatur kecuali ada yang mau memberikan dengan ikhlas, ya diterima dengan lapang. Iya, iya. Itu kan Iya. yang paling penting. Kang, prestasi apa yang pernah dilaksanakan atau dilakukan kegiatan oleh pesantren Hidayatul Huda? Kalau pesantren, kalau prestasi ya di sini mungkin kalau tingkat kabupaten belum ada. Belum ada. Cuman paling di tingkat desa gitu. Iya, di tingkat desa apa Alhamdulillah. prestasinya, Kang? Misalkan pernah cerdas cermat, Oh, gitu, alhamdulillah. baca kitab Iya. kuning gitu. Ya, itu menang. Itu pernah gitu. Juara ke-1 pernah. Tingkat SD, SMP? Tingkatan usia SD. Oh, tingkat usia SD. Iya. Jadi antar desa, Iya. kemudian lingkungan dibikin perlombaan, alhamdulillah bisa menang. Bahkan pernah baca kitab ada yang menjadi perwakilan di tingkat kabupaten gitu. Oh. Ikut final di sana gitu. Pernah Pernah membaca Masya kitab Allah. Sapinah dan Tijan. juara? Harapan. Alhamdulillah. Kabupaten. Itu ngasahnya berapa lama, Kang? Nah, selama mondok di sini. Selama pondok di sini. Iya. Nah, biasanya tuh gini, kan tadi ada datang dan pergi, Iya. kadang bisa masuk lagi. Pernah nggak sih ada beberapa santri dan santriwatinya itu yang betul-betul nggak datang dan pergi? Pernah? Ada berapa santri? Karena di sini keterbatasan tempat, punya satu kamar juga, itu pernah dipakai sama laki-laki yang santri perempuan iri, katanya mau di sana. Jadi diperebutkan gitu, punya satu kamar. Kalau di rumah ya begitu juga. Cuma punya satu kamar, direbutkan kembali. Seperti Jadi itu. keterbatasannya itu Ya. tempat. Saya tahu dan saya udah ngelihat tadi. Saya tadi ganti baju di dalam. Saya cuma ngelihat satu ruangan dan Anda di ruangan pada saat siap sholat maghrib tadi. Saya cuma lihat satu ruangan. Nah, kalau misalnya ada yang mondok itu aja 15 orang saja, itu nggak akan mungkin cukup. Betul kan, Kang? Iya, Dan saya ngelihat MCK di dekat majelis taklim ini, itu ukurannya kecil. Dan itu tidak memadai. Dan kalau lagi rame acaranya, itu bisa gantian. iya, Dan gantian itu pasti bisa berhitung waktunya. iya. Dan ini memang harus kita bantu. Dan memang inilah kita meminta uluran tangan semua sahabat-sahabat Al-Mekah. Baik itu pemerintah, pengusaha, donatur, baik pun menengah ke bawah dan ke atas. Sisihkanlah sedikit infak kita. Dengan Al-Mekah pasti akan ketemu dengan Hidayatul Huda yang ada di Culamega. Iya. Benar kan, Kang? Iya, Nah, Kang, saya pasti akan berjuang untuk hal itu. terima kasih. Kalau Akang punya harapan, Akang pengen nitipkan kepada Al-Mekah. Kan bangunan majelis taklim ini dan pondok pesantren sudah ada, Kang. Pasti masih banyak lagi tugasnya Akang untuk bisa memberikan kelayakan terhadap santri yang ada di pondok pesantren Hidayatul Huda. Apa sih, Kang, yang mau Akang titipkan sama kami? Pertama apa yang yaitu doa restu. Mm-mm. Mohon doa dari semuanya. Iya. Juga dukungan baik berupa materi, baik berupa harta benda dan Iya. apa saja Iya. yang bisa diamanahkan kepada kami Mm-mm. untuk kemajuan perkembangan pesantren Hidayatul Huda ini. Mm-mm. Karena di sini sangat berkekurangan. Ya. Terutama fasilitas tempat Mm-mm. pemondokan. Mm-mm. Ini baru punya satu aula, Mm-mm. satu kamar. Mm-mm. Itu ada sekolah pilih genti. Diniyah juga di sana, PAUD juga di sana. Tapi satu Ya. kelas. Dua kelas, ketiga kantor. Dua ruangan, Dua ruangan, ketiga ruang ketiga kantor. ruang kantor. Iya. Di situ PAUD. Di situ PAUD, di situ Diniyah. Gitu. Ya. Paginya PAUD, sorenya Diniyah. Gitu. Spesifiknya gini, Kang. Harta benda, materi pasti akan saya cari. Iya. Yang akan rencanakan itu untuk bangun apa, Kang? Penambahannya lagi. Yang akan titipkan ke kami. Pertama, untuk melanjutkan pembangunan di atas lantai ini, Mm-mm. untuk tempat pemondokan, asrama, Mm-mm. dan juga perlu untuk asrama putih bisa di atas bangunan Diniyah PAUD di sana. Itu diantaranya juga kami perlu, karena ini adalah Curam. lokasinya yang Curam. curam, Iya.
TPT, tembok penahan tanah gitu. Ini diantaranya itu. Kalau saya sebut semuanya, Wah, kebanyakan. saya udah bisa ngebayangin. Butuh kobong. Otomatis melanjutkan untuk asrama putri dan putra. Iya. Kemudian MCK. Kemudian lagi untuk madrasah diniyah dan ruangan yang sekarang ini digabung. Kan seperti itu. Iya. Dan satu lagi teman-teman. Saya waktu pada saat sampai di tempatnya Ustadz Udin ini, saya tuh masuk nggak bisa bawa mobil. Jangankan mobil, motor aja juga pasti akan hati-hati. Ini sebenarnya, inilah yang saya katakan, kita ini kalau mau melihat sesuatu hal yang real, itu silakan datang. Kalau nggak hubungin Al-Mekah, kita bareng-bareng ke tempat Ustadz Udin. Biar supaya para donatur, semua sahabat-sahabat Al-Mekah bisa melihat kondisi apa yang dimohonkan, yang dititipkan kepada Al-Mekah. Kan begitu, Kang? Iya. Nah, kalau misalnya, Kang, pernah nggak sih bikin perencanaan waktu dulu nih, oret-oretan sama keluarga, sama tim diniyah atau sama tim pondok pesantren, kita mau bikin nambah ini ya, kurang lebih kita butuh dana anggaran berapa? Pernah nggak sih, Kang? Sering, berapa kali. Untuk TPT sudah diajukan ke tingkat desa sudah, bahkan sudah diukur oleh pemerintah desa, tapi terhalang karena COVID katanya. Betul, saya sepakat tidak itu. Jadi juga kepada pemerintah baik provinsi ataupun kabupaten juga sudah. COVID juga. Iya. Dan itu kurang lebih berapa, Kang? Pernah sih nggak ngajukan untuk TPT ke bawah atau kita untuk bikin bangunan? Ada 300 sampai 500 juta? Tahun sekarang sebenarnya kemarin sudah ada draft. Sudah ada draft SK untuk penambahan ruangan. Tapi karena COVID katanya jadi berubah menjadi 0. Oh, karena COVID berubah jadi 0. Itu berapa kemarin, Kang? Kemarin itu 280. 280. Iya. Tetapi itu bisa dapat asrama aja atau untuk dapat yang lain, Kang? Ya, untuk asrama saja. Untuk asrama aja. Iya. Dapat berapa ruangan? 3. Dapat 3? Iya. Berarti nyambung dari atas sekarang ya? Nyambung. Nah, jadi gini teman-teman, tadi Pak Ustadz bilang juga mengatakan sudah mengajukan, tapi karena COVID ternyata dinolkan lagi. Iya. Ya mudah-mudahan kita tunggu. Harapan saya pemerintah yang lama-lama menolkannya, biar supaya apa? Tempat belajar kita, anak-anak kita tetap biar terus berjalan. Saya akan terus menghimbau ini semua kepada sahabat-sahabat Al-Mekah yang di luar sana. Karena apa? Kami sudah melakukan dan melihat, dan untuk hal ini kita bermohon kepada pemerintah. Karena kalau swasta itu ya otomatis dengan kondisi COVID pengusaha juga lagi drop out. Tapi yang namanya dengan sedikit amal kita bisa kok berbagi. Tapi kalau ditabungin kita gotong royong, insya Allah mudah-mudahan bisa jalan. Kan yang penting kan hati kan. Iya. Kan begitu. Nah itu hal urgent. Kang, waktu saat Akang membangun ini banyak partisipasi dari saudara-saudara kita. Alhamdulillah. Kang, ini ada kamera. Sampaikan kepada sahabat-sahabat kita dan keluarga besar Akang dan pemerintah yang sudah membantu Akang. Sampaikan ucapan apa yang ingin Akang sampaikan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua, terutama keluarga saya, istri saya, anak, mertua, kakak-kakak semuanya, juga masyarakat, tokoh masyarakat yang di sini, pemerintah setempat, pemerintah desa, semuanya yang sudah simpatisan, ingin memajukan, membangun, yang sudah bahkan sudah bersama-sama mengembangkan lembaga pendidikan yang ada di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga amal baik bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga di dunia bahkan nanti di akhirat kita dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang lain yang pernah membantu lain lagi bisa Kang menyampaikan? Juga sama kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, juga kepada siapa saja, dari mana saja, dan memang banyak yang sudah ingin menyumbang, memberikan sumbangan apapun yang sudah diberikan kepada kami. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga
dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah. Juga kepada yang punya rencana ingin menyumbang, ingin membantu pembangunan apa saja di lokasi ini, saya doakan mudah-mudahan Amin. lancar dan mudah-mudahan digampilkan, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan keluarganya, barokah ilmu, barokah keluarga dan sejahtera selamanya. Amin. Insya Allah. Nah, Kang, saya tuh kalau saya mendengar Kang ngomong seperti itu, saya terenyuh, Kang. Bagaimanapun sumbangsi dan doa itu nggak ada duanya dibandingkan uang. Iya. Saya yakin itu. Kang, sehari-hari ngapain sih Kang profilnya Kang? Saya cuman ada di rumah. Selain mengajar, kemudian membimbing anak-anak, sehari-harinya ngapain Kang? Paling nungguin warung ini. Jadi namanya warung pribadi, bukan warung pesantren, bukan warung sekolah. Tapi insya Allah hasilnya itu untuk kemajuan pendidikan di sini. Itu Kang. Tapi tidak diberi nama warung pesantren atau warung umat tidak. Warung Teh Neneng. Nah, jadi Teh Neneng itu adalah istri dari Pak Ustadz. Kenapa sehari-hari Pak Ustadz itu dekat, jadi tinggal melangkah, sudah bisa ngajar, mendidik, dan terima tamu, terima murid kalau memang pun ada santri yang pengen belajar lagi, ataupun tamu dari pihak-pihak di luar, jadi dekat. Nah, Teh Neneng itu adalah istri dari Pak Ustadz membuka warung, makanya dikasih namanya warung Teh Neneng. Dan ingat, rezekinya dari warung itu juga disumbangsikan sama beliau juga untuk membantu kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Hidayatul Huda. Pasti itu, saya yakin ada sedikit kurang atau mau beli token listrik atau apa, pasti saja juga pasti akan ke situ. Kang, nggak punya apa bisnis lain gitu? Kalau bisnis ya nggak punya. Nggak punya. Tapi nggak coba bisnis biar bisa membesarkan pondok pesantren. Ada rencana nggak Kang? Cuman dalam pertanian ya. Itu juga orang lain yang menggarapnya. Misalkan menggarap kebun teh, kerjasama dengan warga yang tetangga di sini. Dan kerjasama tadi hasil juga bisa didapat dan bisa ditabungi, mana yang kurang bisa ditutupin kembali. Itu saya yakin. Jadi profil Akang sehari-hari adalah mengajar dan mengajar. Kalaupun ada kecil-kecilan ya paling ngejaga dan membantuin Teh Neneng untuk jaga warung. Iya Kang? Iya. Kang, saya minta pendapat dari Akang. Apa sih saran dan sumbangsi Akang, kritik dan saran ke Akang kepada Al-Mekah Foundation? Kami lagi membangun dan membuat program pesantren berbicara. Untuk kami supaya tetap bertahan dan terus berkarya untuk para pondok pesantren, apa sih yang bisa Akang sampaikan kepada kami, kritik dan saran, biar kami tetap terus menambah ilmu, kemudian kami bisa bertahan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini pesantren berbicara itu dilanjutkan supaya apa? Jadi keberadaan pesantren yang di jolok-jolok itu, yang di kampung-kampung bisa terlihat oleh dunia, oleh masyarakat gitu. Benar. Walaupun kadang-kadang ya karena keberadaannya di kampung sana jalannya juga becek. Tapi kalau dengan adanya ini alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan pesantren-pesantren yang lain gitu. Tapi Pak Ustadz setuju kan kami membuat seperti ini? Iya, sangat setuju. Sangat setuju kan? Sangat setuju. Jadi Pak Ustadz ini setuju teman-teman. Jangan lupa tekan tombol merah, subscribe-nya, kemudian like, share, komen, terus berbagi, lihat di channel TV Al-Mekah, kemudian ikut di IG Al-Mekah Foundation, kemudian di FB-nya, kemudian di websitenya, yaitu di almekahfoundation.org. Semua ada menu di situ dan bisa ngelihat Pak Ustadz Udin pada saat nanti di podcast seperti apa. Pak Ustadz, ini yang terakhir. COVID. Iya. Pak Ustadz setuju dengan kondisi anjuran pemerintah?
Ya, setuju Mengikutin. mengikuti. PPKM ini sekarang daruratnya udah dicabut, tinggal level 4. Iya. Pondok pesantren kita biar teman-teman tahu, ikut nggak melakukan himbauan tersebut untuk adanya jaga jarak, cuci tangan, itu ikut nggak? Ya, kita sebagai warga Indonesia, kaum muslimin harus patuh taat kepada pemerintah. Dan memang kita harus ikhtiar, hati-hati dalam menjaga situasi, terutama kesehatan. Dan kita harus bertawakal kepada Allah. Maksud tawakal itu kan artinya kita harus ikhtiar dulu. Tidak berarti tawakal kepada Allah tanpa kita berikhtiar. Ya. Jadi berikhtiar, pakai jarak dan jaga jarak. Baik itu jaga jarak secara hakiki atau majazi, jaga jarak secara lahiriah atau jaga jarak dari kemaksiatan. Juga pakai masker. Ya. Secara hakikinya juga secara majazinya pakai masker, jaga mulut, Ya, jaga kejujuran, ya. lisan, hifdzul lisan. Nah, tambahin satu lagi untuk buat teman-teman pengajar dan guru semua yang lagi mengajar bisa menghimbau kepada sahabat-sahabat kita tetap ngikutin protokol, Kang. Silakan, Kang. Ya, saya sarankan kepada semua sahabat-sahabat pendidik, pengajar, wabil khusus di pondok pesantren, madrasah diniyah, kita jangan lupa ikhtiar kita tingkatkan kewaspadaan, karena kita jangan sampai apa istilahnya wala tulqu baidikum ila tahlukah. Ya. Kalau memang ada musibah, ada bahaya, kita jangan pergi ke sana. Kita harus hati-hati. Dan hasilnya setelah kita berhati-hati, kita pasrah tawakal kepada Allah. Hanya Allah lah yang menyelamatkan kita. Hanya Allah yang membimbing kita. Ya, karena penyakit itu juga datang dari beliau dan beliau juga yang bisa menyembuhkan kita. Karena Allah itu tidak ada duanya. Pasti apa yang direncanakan oleh Allah semua pasti akan ada jalan keluarnya. Kang, saya mengucapkan terima kasih, atur nuhun banget Kang, sama-sama, atas obrolan kita dan podcast kita hari ini. Kami akan terus membuat program untuk pondok pesantren ini bisa bergerak terus berjalan. Amin. Kami akan terus bersilaturahim dan kami tidak akan kenal capek untuk berbuat kebaikan ke banyak orang dan informasi ini. Kang, Ustadz Udin, terima kasih banyak. Bisa sampai ketemu dengan program lainnya. Doakan kami selalu bisa berjalan. Amin. Salam sahabat-sahabat Al-Mekah, terima kasih atas pertemuan kami hari ini. Kami ingin selalu memberikan yang terbaik buat pondok pesantren dan para kiai, para ajengan, para ustadz dan para guru pengajar. Doakan kami tetap selalu berjalan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.